Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu digital hari ini. Puji Tuhan, saat ini kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Meskipun kita ibadah sekolah minggunya dari rumah, adik-adik tetap harus berpakaian yang rapi dan sopan ya. Pastikan sebelumnya adik-adik juga sudah mandi. Selanjutnya, siapkan Alkitab dan letakkan di dekat adik-adik. Lalu, duduk yang rapi dan nyaman. Dan tidak sambil tidur-tiduran ya. Adik-adik juga dapat meminta kepada orang tua untuk mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Selanjutnya, ketika ibadah sekolah minggu sudah dimulai, tidak ada lagi yang sambil makan ya. Jika saat ini ada adik-adik yang masih makan, makannya berhenti dulu ya, dan dilanjutkan kembali ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai. Saat ibadah, adik-adik juga tidak ada yang bermain handphone ya, atau mainan lainnya. Karena saat ini kita mau fokus dan memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, serta menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini? Yuk, kita mulai ibadahnya. Lagi ngapain Kak Mary di sini? Lagi mantai, Kak Titi ngapain? Ya mau mantai lah bareng keluarga besar. Ih, Kak Titi kan hari ini hari Minggu. Iya ya Kak Mary. Harusnya kita di sekolah minggu bukannya Kak Mary? Iya Kak Titi, harusnya kita sekolah minggu dong. Jangan mantai dulu. Mantainya nanti Kak Titi setelah sekolah minggu. Oke. Kalau gitu kita pulang ke Jakarta yuk. Ayo deh Kak Titi. Oke. Cipayung Cilangka. Wah, tadi udah ya ke pantainya, sekarang kita waktunya untuk beribadah Kak Titi. Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau nyanyikan lagu bagaikan bejana. Dengan sikap berdoa, adik-adik nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui
bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Disempurnakan selalu. Ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami Tuhan hari ini sehingga kami dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah ini Tuhan supaya ibadah ini bisa berkenan di mata Tuhan. Tuhan juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa gereja, berkati mereka juga Tuhan supaya tidak lupa untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa tolong pimpin kebaktian Rohmu tolong Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Titi. Selamat hari Minggu Kakak Mary. Wah, Kak Titi hari ini apa kabar nih? Luar biasa. Yes. Wah, kayaknya kelihatannya Kak Titi bahagia banget nih hari ini. Iya dong Kak Mary, kalau di rumah Tuhan harus bahagia. Betul, wah kalau adik-adik di rumah hari ini bahagia nggak ya? Pastinya. Wah pastinya bahagia ya Kak Titi ya. Oke deh adik-adik, karena Kakak Mary, Kakak Titi dan adik-adik sudah bahagia hari ini, kita mau puji nama Tuhan nih adik-adik. Adik-adik bangkit berdiri karena kita mau nyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Dengan penuh sukacita ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus
Titi udah semangat belum? Udah bahagia belum? Udah makin bahagia belum? Udah dong Kak, malah justru lebih membara Kak sekarang. Wah, mantap deh. Kalau gitu Kak Titi, kita ajak adik-adik lagi untuk puji nama Tuhan lagi nih Kak Titi nih. Iya, masih semangat adik-adik? Masih dong. Oke, lagu apa nih Kak? Lagu apa? Bagai Raja Wali. Oke, gayanya yang maksimal ya. Aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi bagaikan Raja Wali, lebih semangat. Berada di hadiratmu, aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku Kau bawaku terbang tinggi. melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali. Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Adik-adik saja bagai Raja Wali. Bagai melintasi badai hidup. Sama-sama yuk. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk. Oke adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan Warta Sekolah Minggu. Apa tuh Kak Mary? Warta Sekolah Minggu hari ini, wah Kak Titi sebentar lagi kita merayakan apa ya? Kalau nggak salah Natal deh Kak. Betul! Yes. Sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Wah adik-adik gak sabar gak ya mau ikut berpartisipasi? Gak sabar dong. Wah, kalau gitu adik-adik karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal nih Kak Titi. Jadi adik-adik dari kelas Batita sampai dengan kelas Esther akan ikut berpartisipasi memeriahkan Natal sekolah minggu. Nah adik-adik kira-kira kelasnya ngapain ya penampilannya? Adik-adik bisa cek di grup kelas masing-masing ya. Nanti akan dikabarin oleh kakak kelasnya masing-masing. Adik-adik penampilannya apa aja nih? Atau nyanyi, atau puisi, atau menari. Nah jadi jangan lupa suruh mama atau papanya untuk selalu cek grup kelas masing-masing Kak Titi. Siap Kak Mary. Oke deh, lalu yang kedua adik-adik hari ini jam 9 pagi kita akan ada Zoom aktivitas. Jadi pastikan adik-adik ibadah dulu
dan kita akan bertemu melalui Zoom di jam 9 pagi Kak Titi. Siap Kak Mary. Jadi pastikan adik-adik join Zoom-nya ya supaya kita bisa mengerjakan aktivitasnya bareng-bareng. Siap Kak Mary. Terus ada apa lagi Kak Mary? Selanjutnya nih Kak Titi, minggu depan kita akan ada ibadah keluarga secara live streaming Kak Titi. Oh gitu, kapan tuh Kak? Di minggu depan di jam 11 siang. Oke, siap Kak Mary. Jadi pastikan adik-adik ikut ibadah keluarga bersama papa, bersama mama, opung, nantulang, namburu, semua keluarga yang ada di rumah adik-adik. Jangan lupa ajak untuk mengikuti ibadah keluarga Kak Titi. Siap Kak Mary. Oke deh adik-adik dan Kak Titi, segitu aja warta sekolah minggu kita hari ini. Oke Kak Titi, karena kita sudah mendengarkan warta sekolah minggu, kita juga sudah puji nama Tuhan ya Kak Titi. Saatnya kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Oke deh adik-adik, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan yang masih ada sampai saat ini, yang masih kami rasakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sebagai daripada firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat duduk diam dan baik Tuhan mendengarkan serta dapat mengerti apa yang mau Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Abang harap kabarnya luar biasa ya. Sehat-sehat semuanya. Oke. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu kita ambil Alkitab kita ambil Alkitabnya, lalu kita buka dari Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat,
Kisah Para Rasul 5-nya kita baca nanti dari ayat yang pertama sampai yang ke-11. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah dapat, yuk kita baca bareng-bareng. Kita baca sama-sama ya dari perikopnya. 1, 2, 3. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu, berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan orang yang mendengar hal itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Oke, adik-adik. Nah, sekarang kita masuk dan mulai pembahasan firmannya nih. Tadi itu bercerita tentang siapa ya? Tentang Ananias dan Safira. Nah, siapa Ananias dan Safira itu? Tadi dituliskan di Alkitab apakah pasangan suami istri atau adik kakak? Iya, benar, itu adalah pasangan suami istri. Nah, pasangan suami istri ini, Ananias dan Safira ini, itu tuh mereka menjual apa ya? Di Alkitab tadi diceritakan menjual tanah ya? Iya, mereka menjual sebidang tanah yang mereka punya. Untuk apa sih sebidang tanah itu? Apakah untuk mendapatkan uang yang banyak atau untuk dijadikan sebagai persembahan? Iya, benar-benar, yaitu untuk dijadikan persembahan yang dijual, akan diberikan kepada rasul-rasul. Benar banget adik-adik. Nah, kira-kira kenapa ya pada saat itu persembahan yang diberikan kepada rasul-rasul itu bisa loh dari sebidang tanah? Ayo, ada yang tahu nggak adik-adik? Nah, kalau ada yang belum tahu nih, kita buka dari pasal sebelumnya, yaitu dari Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang ke-32. Ayat 32, di situ tertulis cara hidup jemaat. Dari Kisah Para Rasul 4, dimulai dari ayat 32. Di situ abang bacanya, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati sejiwa dan bahwa tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaannya. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, dari Kisah Para Rasul 4 yang dimulai dari ayat yang ke-32 ini, kita tahu nih kenapa Ananias dan Safira itu memberikan persembahan melalui hasil penjualan sebidang tanah yang mereka miliki, karena itu merupakan cara hidup jemaat yang hidup pada saat
pada saat itu. Nah, masalahnya apa yang terjadi? Tadi ya kita tertulis, masalahnya apa yang terjadi? Nah, benar sekali, Ananias dan Safira itu berbohong tentang hasil penjualan tanah yang mereka punya, yang diberikan kepada rasul-rasul adik-adik. Mereka berbohong kenapa? Ada yang masih ingat mereka berbohong kenapa? Nah, benar. Yang mereka bohongi itu adalah hasil penjualan tanah yang mereka miliki itu tidak sepenuhnya mereka berikan kepada rasul-rasul. Tadi dituliskan bahwa mereka hanya memberikan sebagian kepada rasul-rasul dan sebagiannya lagi mereka simpan. Mungkin kita bisa artikan bahwa setengah hasil penjualan dari tanah yang mereka miliki itu mereka simpan. Lalu setengahnya lagi mereka berikan kepada rasul-rasul. Nah, pada saat Ananias ditanya oleh rasul-rasul itu, apakah semua yang dia telah berikan kepada rasul-rasul itu adalah semua yang hasil penjualan tanahnya mereka? Ananias menjawab iya. Lalu rasul-rasul itu tahu adik-adik bahwa Ananias itu berbohong. Ananias itu mencurangi Tuhan. Bahwa dia berbohong loh di hadapan Tuhan, berbohong kalau sudah memberikan semua hasil penjualannya, padahal dia simpan. Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Iya, adik-adik, putuslah nyawanya, ditulis di Alkitab tadi ya. Yang kita bisa artikan bahwa dia meninggal, langsung mati di situ adik-adik. Lalu masuklah 3 jam kemudian ya tadi ya, 3 jam kemudian masuk istrinya yaitu Safira. Pada saat ditanya hal yang sama seperti Ananias, apakah semua itu sudah diberikannya hasil penjualan dari tanah itu, Safira menjawab juga, iya sudah semuanya. Padahal bohong, mereka simpan setengahnya. Lalu putuslah nyawanya Safira juga. Nah, adik-adik, pikir apa sih yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Berdasar dari cerita Ananias dan Safira. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita nih mau belajar untuk jujur terhadap berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, terus ada pertanyaan nih kan, misalkan berkat Tuhan itu adalah uang gitu kan. Bang, kan kita belum bekerja, kita belum bisa mencari diri sendiri kan. Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Nah, betul kita belum bisa mencari uang sendiri ya. Nah, berkat Tuhan yang dimaksudkan untuk kita adalah berkat Tuhan yang diberikan melalui orang tua kita, melalui keluarga kita. Contohnya nih, misalkan anggaplah kita sedang sekolah minggu offline. Terus kita memberikan persembahan dari rumah itu sebelum berangkat sekolah minggu, mama atau papa kita tuh kasih persembahan 5.000 untuk persembahan, dan misalkan 2.000 untuk jajan dan 2.000 lagi untuk pulang naik angkot gitu kan. Di saat sekolah minggu ternyata kita membalikannya, yang 2.000 untuk persembahan, 5.000 buat jajan. Nah, itu sama aja tidak jujur, dari kita bohong. Kita bohong seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira, yaitu membalikan persembahannya, yang harusnya kita kasih yang 5.000 malah kita kasih yang 2.000. Waduh, itu tuh sangat berat sekali adik-adik. Dosa berbohong kepada Tuhan itu sangat tidak diperbolehkan adik-adik. Karena apa? Kita tuh di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan loh, lagi ibadah sekolah minggu, kita berbohong gitu loh. Kita membalikan persembahannya, yang di rumah dibilang dikasih 5.000 buat persembahan, tapi kita kasih 2.000. Nah, itu gak boleh lagi adik-adik kita lakukan. Terus misalkan nih, berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar uang ya. Misalkan nih di sekolah adik-adik bawa bekal, lalu teman adik-adik tuh ada yang gak bawa tuh, terus kelaparan pas lagi istirahat kan. Nah, kita mau belajar nih untuk memberikan juga berkat yang kita punya kepada orang lain, yaitu dengan cara kita memberikan makanan kita bagi 2 kepada teman kita yang perlu. Bisa juga nih saat pulang sekolah nih mau naik angkot, teman-teman kalian tuh nggak punya duit gitu untuk naik angkot.
terus kalian dimintai nih sama teman kalian gitu kan, dimintai sama teman kalian, terus kalian bilangnya apa? Kayaknya aku nggak ada duit. Wah, itu sama tuh adik-adik kasusnya seperti yang persembahan tadi, berbohong dengan apa yang kita punya. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan ada teman adik-adik nih minta uang gitu kan, dan dia perlu banget uang itu. Kalau kita punya uang lebih, kita harus kasih. Itu namanya kita jujur atas apa yang kita punya, atas apa yang telah Tuhan berikan melalui keluarga kita, melalui orang tua kita. Nah, ada satu hal lagi yang kita mau pelajari hari ini, yaitu adalah kita harus mempelajari nih bahwa setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, apapun bentuknya ya, apapun bentuknya, bisa uang, bisa kepintaran, bisa makanan tadi, minuman gitu ya, itu tuh bukan 100% punya kita. Maksudnya adalah semua berkat yang kita punya itu jangan berhenti di kita nih. Kita harus memberikannya kepada orang lain yang ada di luar sana yang lebih membutuhkan. Nah, jadi Abang ulangi, berkat Tuhan yang kita punya, apapun bentuknya, bukan 100% milik kita. Bukan 100% itu buat kita, ya kita habisin semuanya, bukan. Kita mau belajar di sini bahwa 100% berkat yang kita punya itu kita harus bagikan juga kepada semua orang, setiap orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Jadi jangan putus di kita nih berkat kita. Berkat Tuhan yang kita punya jangan putus di kita. Kita harus belajar mulai saat ini untuk memberikan pada orang lain yang membutuhkan. Nah, jadi seperti itu adik-adik firman Tuhan hari ini. Kita yang pertama tuh belajar mau jujur atas berkat Tuhan yang kita punya. Ya kan? Jangan seperti Ananias dan Safira. Lalu yang kedua kita mau belajar hal baru nih, yaitu untuk belajar bahwa berkat Tuhan yang kita punya, yang kita miliki saat ini itu bukan 100% milik kita. Kita harus bagikan, kita harus sisipkan kepada orang lain yang membutuhkan. Jangan sampai berkat Tuhan yang kita punya itu putus di kita. Jadi kita mau belajar untuk membagikan kepada semua orang yang membutuhkan, yang ada di sekeliling kita. Oke, baik adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Jadi semangat ya, kita pasti bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, minggu ini adalah minggu kita mengerjakan aktivitas bareng ya, yang sering kita lakukan juga beberapa minggu yang lalu, beberapa kali itu kita kerjakan bareng di Zoom bersama guru sekolah minggu yang lain, bersama teman-temannya yang lain. Nah, hari ini kita melakukannya di jam 9 ya, di Zoom. Nah, untuk aktivitasnya adalah seperti berikut nih. Kita lihat tutorialnya ya. Aktivitas hari ini adik-adik memerlukan kertas buffalo atau kertas karton, pensil, gunting, dan spidol. Lipat kertasnya seperti ini. Lalu kita membuat pola tangan. Ketika sudah membuat pola tangan, kita gunting. Dan hasilnya seperti ini. Adik-adik dapat menuliskan kalimat "Aku mau jujur dengan berkat yang Tuhan berikan". Ketika adik-adik sudah menulis kalimatnya, adik-adik dapat menghiasinya sesuka hati adik-adik. Jangan lupa ya untuk difoto dan dikirimkan di grup kelas WA masing-masing. Oke, adik-adik gimana? Tutorialnya sudah jelas ya. Nanti kita kerjakan bareng-bareng. Jadi kita siapkan alat dan bahannya ya. Jangan sampai ada yang kelupaan. Oke? Tapi ibadah sekolah minggu dulu biar tahu. Oke? Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Yuk kita tutup dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus masih memberkati kami sampai saat ini. Tuhan, baru saja kami sudah membaca, mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, di mana kami mau belajar untuk jujur Tuhan. Dari setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami mau jujur, tidak berbohong ya Tuhan. Juga kami belajar satu hal baru ya Tuhan, di mana berkat Tuhan yang kami miliki saat ini, kami belajar bahwa itu semua bukan hanya milik kami Tuhan, tapi kami mau belajar untuk memberikan semua yang kami punya ya Tuhan. Kami mau belajar untuk memberikan apa yang kami punya kepada orang lain di sekitar kami ya Tuhan. Jangan sampai berkat Tuhan putus di kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa melakukan yang kami pelajari daripada firman Tuhan hari ini ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mohon ampun Tuhan atas kesalahan dosa yang kami lakukan selama beribadah maupun juga selama kami mendengar firman Tuhan. Ampunilah Tuhan agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar untuk menjadi anak yang jujur, untuk menjadi anak yang selalu bersyukur untuk apa yang kita punya, untuk apa yang kita miliki. Yuk adik-adik, kita mau meresponi firman Tuhan hari ini. Kita mau nyanyikan lagu Semua Baik. Dengan sikap berdoa dan dengan sikap yang sungguh-sungguh, kita datang ke hadapan Tuhan Dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. rencana indah. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. kita ulangi sekali lagi. Lebih sungguh-sungguh. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. semua baik, Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. kita mau katakan semua baik. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh memberkati ibadah kami
dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berkati Tuhan. Apa yang sudah kami dengarkan, firman yang tadi Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh menjadi anak yang jujur. Ajari kami untuk boleh menjadi anak yang selalu bersyukur Tuhan. Bapa, kiranya firman yang sudah kami dengarkan tadi, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan kami pun boleh juga untuk membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami Bapa. Tuhan, Engkau juga yang berkati aktivitas kami selanjutnya. Nantinya akan ada Zoom aktivitas, kiranya Engkau yang berkati Tuhan. Dan Engkau juga berkati setiap apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan. Inilah doa dan setiap permohonan kami. Sebelumnya kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, baik disengaja maupun tidak disengaja, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.